Halo semuanya, saya Zalika Adzani dengan NPM 60821011032. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan panel project UAS Computational Thinking saya. Masalah yang saya ambil adalah nomor 23 dan 24, yaitu membuat sistem database mahasiswa lanjutan yang dapat mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nama dan NPM. Program yang akan saya buat terdiri dari 4 menu, yaitu menambahkan nama mahasiswa, menghapus mahasiswa, melihat mahasiswa yang diurutkan berdasarkan NPM, dan melihat mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama. Kemudian kita masuk ke flowchart. Flowchart ini menjelaskan bagaimana program berinteraksi dengan user. Program akan meminta input, di sini input, berdasarkan angka yang dipilih. Jadi, jika input yang dimasukkan tidak sesuai dengan pilihan, yaitu 1 sampai 5, maka program akan menampilkan pesan error hingga pengguna memasukkan input yang benar. Dan jika pengguna memilih opsi 5, yaitu keluar dari program, program akan berhenti dan keluar. Tapi jika pengguna atau user memilih menu pertama, yaitu menu tambah mahasiswa, mereka dapat menambahkan data mahasiswa baru dengan menginput NPM-nya. Dan jika NPM yang dimasukkan tidak valid, yaitu bukan angka, program akan meminta input ulang. Dan jika NPM sudah terdaftar di database, program akan menolak penambahan data tersebut. Dan jika NPM valid dan belum terdaftar, pengguna akan diminta memasukkan nama mahasiswa. Dan data mahasiswa yang terdiri dari NPM dan nama akan disimpan dalam array data mahasiswa. Kemudian jika pengguna atau user memilih menu kedua, ini akan menghapus data mahasiswa dan dengan meminta input NPM mahasiswa yang ingin dihapus. Nanti jika NPM tidak ditemukan dalam database, program akan menampilkan mahasiswa tidak ditemukan, dan jika NPM ditemukan, maka data mahasiswa tersebut akan dihapus dari array data mahasiswa. Kemudian jika memilih menu ketiga, maka program akan menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan di database. Data tersebut akan diurutkan menggunakan algoritma selection sort berdasarkan NPM dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian jika pengguna memilih menu keempat, mahasiswa yang tersimpan di database akan ditampilkan dengan urutan berdasarkan nama menggunakan algoritma selection sort dimulai dari huruf awal secara alfabetis. Baik, jadi memang dalam program ini algoritma yang digunakan adalah selection sort, yaitu algoritma yang bekerja dengan membandingkan setiap elemen dalam data mulai dari indeks pertama hingga terakhir dan menemukan nilai terkecil pada setiap iterasi, lalu menukar elemen dengan nilai terkecil tersebut dengan elemen di indeks yang sedang diperiksa. Proses ini akan diulang hingga seluruh elemen tersebut terurut dengan sempurna. Ini contoh visualisasinya, misalnya di sini 20 dan 12, current minimumnya jadi 12, kemudian dibandingkan lagi dengan 10, current minimumnya jadi 10, kemudian dengan 15 current minimumnya masih 10, dan ketika dengan 2 ini menjadi current minimum, maka akan di switch dengan 20 seperti itu. Kemudian kita akan masuk di sini ada output, dan sebelum itu kita akan review terlebih dahulu Google Colab dari program ini. Baik, kita akan mereview Google Colab dari program ini. Di sini ada fungsi main, yaitu fungsi utama yang menjalankan seluruh program ini. Fungsi ini menampilkan menu utama dan menunggu input dari pengguna untuk menentukan menu yang dipilih. Nah, di dalam fungsi ini, program akan menampilkan daftar pilihan menu dan menggunakan perintah if statement untuk memproses input penggunanya. Jika input sesuai dengan pilihan yang tersedia, program akan menjalankan fungsi yang sesuai seperti tambah mahasiswa, hapus mahasiswa, atau lihat mahasiswa berdasarkan NPM dan nama. Dan ini kan dilakukan secara terus-menerus karena di sini ada loop while true sampai pengguna memilih opsi 5 yaitu keluar dari program. Tidak lupa di sini ada array list mahasiswa untuk menyimpan daftar NPM dan nama agar terdaftar dalam program. Selanjutnya di sini ada fungsi print list mahasiswa. Di sini fungsi ini menerima satu parameter yaitu list mahasiswa yang merupakan array penyimpanan data mahasiswa. Fungsi ini bertanggung jawab untuk memformat dan menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel yang rapi agar outputnya mudah dibaca oleh user. Kemudian ada fungsi tambah mahasiswa dengan menerima parameter list
mahasiswa dan berfungsi untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam array. Dan pertama, program tersebut akan meminta input NPM, ini akan terus-menerus melakukan loop sampai NPM tersebut valid, yaitu dengan berupa angka atau digit. Dan jika NPM sudah valid, maka akan dicek apakah NPM terdaftar dalam database. Jika sudah terdaftar, program akan menolak input tersebut karena masuknya duplikat. Lalu akan keluar dengan memanggil return statement. Jika valid NPM tersebut dan belum terdaftar, nama mahasiswa akan dimasukkan, user akan memasukkan nama, dan nanti akan terformat nama mahasiswa huruf awalannya menjadi kapital dan sisanya di lowercase, kemudian akan tersimpan ke dalam array list mahasiswa. Kemudian untuk fungsi hapus mahasiswa ini menerima parameter list mahasiswa, jadi NPM akan diinput oleh pengguna, dan jika ditemukan, data mahasiswa akan dihapus dari array dan akan keluar dari fungsi dengan memanggil return statement. Dan jika NPM tidak ditemukan, if statement di sini tidak akan terpanggil dan program akan menampilkan pesan error. Lalu kemudian di sini ada fungsi selection sort yang tadi telah saya jelaskan. Ini akan melakukan iterasi dari awal sampai akhir dan akan menampilkan indeks dari nilai terkecil dari setiap iterasi, dan jika sudah ada di akhir loop, program akan men-switch current item awal dengan current item minimum dan current item di akhir. Kemudian dalam program ini saya menggunakan fungsi tambahan yaitu convert data untuk mengonversi data NPM yang string menjadi angka agar dapat diurutkan dengan benar. Dan jika data berupa nama, konversinya dilakukan dengan mengubah huruf menjadi huruf kecil untuk memudahkan pengurutan alfabetis. Dan kemudian di sini ada dua fungsi yang sebenarnya sama, yaitu fungsi lihat mahasiswa berdasarkan NPM dan juga berdasarkan nama. Di sini menggunakan selection sort dengan parameter NPM, sementara di sini memanggil selection sort dengan parameternya berbedanya adalah nama. Dan kemudian itu dia, kita akan melakukan demo. Nah, di sini kita akan masuk ke menu ya. Sini ada selamat datang di arsip mahasiswa, jumlah mahasiswanya masih 0 di arsip ini. Jadi misalnya kita akan menambahkan mahasiswa dengan menu 1. Itu misalnya 608 dan 1011032 dengan nama Zalika Adzani. Di sini tertera mahasiswa Zalika Adzani dengan NPM sekian berhasil ditambahkan. Kemudian saya kita tambahkan lagi. Misalnya kita ingin menambahkan city, tidak bisa karena NPM harus berbentuk angka. Jadi kita masukkan lagi 00822011098 Siti Nurhaliza. Lalu kemudian yang Siti Nurhaliza dengan NPM sekian berhasil ditambahkan. Saya kita tambahkan lagi 608210087 dengan nama John misalnya. Ini kemudian kita ingin melihat mahasiswa berdasarkan NPM-nya. Nah, di sini terlihat ya, di sini berdasarkan angkatan, lalu di belakangnya juga terurut berdasarkan ini. Kemudian misalnya kita ingin menghapus nih. Menghapus di sini dapat previewnya, kita bisa contek di sini 60821011087 misalnya kita ingin hapus. Ini berhasil dihapus. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi agar lebih terlihat ya perbedaannya. 08240 ya Adrian Rally. Kita ingin melihat berdasarkan nama. Nah, di sini terlihat ya dari A sampai Z. Seperti itu. Kita kemudian sudah ini bisa keluar dari program ya. Terima kasih telah menggunakan arsip mahasiswa. Jadi itu dia yang dapat saya sampaikan atau penjelasan saya tentang sistem database mahasiswa lanjutan yang saya buat menggunakan algoritma selection sort. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih.